Jadi kita ulang lagi dari awal ya. Uji non-parametrik itu kita pakai ketika syarat-syarat di dalam uji parametrik itu tidak terpenuhi. Misalnya tidak berdistribusi normal, skalanya nominal atau ordinal. Nah, itu cocok untuk uji non-parametrik ya. Kenapa kita menggunakan skala ordinal? Karena skala ordinal itu lebih sederhana ya, dia bentuknya itu ranking. Dalam ilmu psikologi itu banyak hal yang lebih mudah untuk kita beri ranking ketimbang kita beri skor interval atau rasio. Misalnya, contoh ya, ketika guru menilai kematangan anak TK, akan lebih mudah ketika mengatakan anak ini matang, anak ini belum matang, ketimbang kita memberikan penilaian kematangan dari 1 sampai 10 misalnya, itu lebih sulit ya. Lebih enak kita katakan kategori aja, 1 matang, yang satu lagi belum matang. Yang matang itu lebih tinggi daripada belum matang, jadi itu pada order ya, ini skala ordinal. Atau ketika HRD menilai pelamar, yang ini disarankan, yang ini tidak disarankan. Yang disarankan lebih tinggi daripada yang tidak disarankan, gitu kan, ada order ya, ordinal. Itu lebih gampang. Juga misalnya kamu ketemu sama saudaramu gitu ya, yang udah lama nggak ketemu, terus ditanya, "Eh, kamu sama adikmu tuh tinggi mana?" Kan lebih gampang jawabnya tinggi. Misalnya tinggi kamu, "Tinggi saya," daripada, "Saya lebih tinggi," gitu kan. Ketimbang kamu ngomong, "Tinggi saya 175, adik 160." Dia nggak butuh informasi itu sebenarnya kan. Dia cuman butuh informasi siapa yang lebih tinggi. Berapa tingginya itu bukan itu yang dia maksud pada pertanyaan itu kan. Jadi, eee, sebetulnya dalam keseharian kita tuh menggunakan penilaian ranking tuh, lebih sederhana gitu ya. Tidak tidak rumit gitu dalam pembicaraan sehari-hari gitu ya. Nah, atau data aslinya tidak memenuhi, asumsi ya. Contoh ya, pada pada ini eksperimen itu yang sering terjadi. Kita tidak mendapatkan banyak partisipan untuk terlibat dalam eksperimen kita. Mungkin hanya 4 orang, 6 orang. Datanya jelas-jelas tidak akan berdistribusi normal kalau sampelnya hanya sedikit ya. Atau, eee, dalam eksperimen itu juga kadang skor aslinya itu terlalu bervariasi gitu ya, sehingga ada skor yang kita nggak bisa kasih skor. Oh, kok bisa? Contoh ya, kamu tahu labirin ya, dulu pernah kita bikin eksperimen ini ya, ada labirin, aku gambar ya. Misalnya kayak gini, kami pakai ini nih, pakai kotak kayu gitu ya, di atasnya dikasih kaca, terus di dalamnya tuh ada kayak, jalan-jalan gini nih, kayak jalan-jalan gini nih, tuh. Pernah kebayang nggak kayak gini nih? Nah, yang gini-gini nih. Jadi waktu itu kami pakainya hamster, kamu tahu hamster kan? Ya, masuknya dari sini terus nanti si hamsternya diharapkan keluar di sini. Nah, di sini tuh ada makanan. Kebayang nggak? Kayak gini nih. Ada yang bisa membayangkan nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, gitu. Jadi di dalamnya tuh muter-muter gitu ya. Eee, dari berapa ekor hamster, ada satu hamster yang dia muter-muter terus dia diem aja di dalam. Akhirnya dia diem aja di sini gitu ya, nggak kemana-mana si hamsternya. Gambar hamster tuh gimana sih? Si moncongnya gitu ya. Ih, jelek banget sih ya. Ini hamster lah ya, kamu tahulah ini hamster. Jelek banget. Nah, dia nggak keluar-keluar, dia diem aja di situ, gitu. Sampai kita akhirnya pada mau pulang, dia nggak keluar-keluar. Terus gimana coba?
Kalau kita nggak kasih skor ini nggak bisa di-skor, memang nggak bisa di-skor kan, mau berapa waktunya nggak keluar-keluar. Kalau nggak dipakai datanya juga sayang. Akhirnya ya sudah kita anggap dia, kita kasih skor tidak terhingga, gitu. Jadi kita nah yang kayak begini kalau kita pakai data interval kan waktu itu waktu ya, soalnya waktu. Sebenarnya kan itu, rasio ya, jadi berapa detik dia keluar. Nah karena ada satu yang tidak keluar-keluar, jadi akhirnya kita pakai data ranking, jadi kita anggap dia tuh tidak terhingga, ya. Nah yang kayak begini, ini ya kenyataan gitu di dalam eksperimen tuh terjadi, begitu. Nah yang kayak begini kita pakai uji parametrik nggak bisa, ya karena tidak terhingga tuh tidak bisa diskor ya kalau pakai uji T misalnya gitu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa pakai uji non parametrik, gitu, ya. Nah itu, eee, alasan kenapa kita menggunakan uji-uji non parametrik. Sekarang bagaimana cara kita memberi ranking? Contohnya seperti ini, urutkan dulu dari data yang paling kecil sampai yang paling besar, diurutkan dulu, ya. Setelah itu kita lihat kalau ada data kembar, ya, data kembar seperti ini, ya, kita jumlah terus kita bagi. Jadi kita cari rata-ratanya, ya. Nah ini karena 3 ini posisi pertama kita kasih ranking 1, 4 dan 4 itu ranking 2 dan 3, ya. Nah ranking 2 ini dan 3 karena datanya kembar jadi ini kita jumlah terus dibagi 2, karena ada 2, cari rata-ratanya. Jadi, eee, angka 4 ini dapat ranking yang sama dengan angka 4 sebelahnya, ya, sama-sama ranking 2,5 gitu. Terus angka 7 ranking 4. Nah 9 ini kan juga angka kembar. Kita cari rata-rata dari rankingnya. Ini kan ranking 5, 6, 7 ya. Nah ini dijumlah. Karena ada 3 dibagi 3. Jadi cari rata-ratanya gitu. Jadi semua dapat ranking yang sama 6, 6, 6. Gitu ya. Sampai sini, memberi ranking bisa? Ada pertanyaan sampai sini? Perlu diulang? Gimana? Dikasih pemberian ranking tuh mirip pakai itu ya Bu, mirip-mirip sama cara yang dikorelasi Spearman ya Bu, perankingan. Yes. Ya, Spearman itu masuk ke kelompok non parametrik. Dia non parametriknya untuk Pearson. Jadi kalau korelasi yang parametriknya itu Pearson, yang non parametriknya itu ada Spearman. Oke Gitu. Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa ya? Oke, ini saya delete ya. Lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengujinya? Statistikanya itu ada di bagian appendix ya kalau di buku, di appendix E. Nah, sebenarnya di appendix E itu ada 4 uji, ya. Kalau kita nggak bisa pakai uji T yang independen, karena tadi data tidak berdistribusi normal atau skalanya ordinal, alternatif uji non parametriknya adalah Mann-Whitney. Statistikanya U, bukan T. Jadi ini kan T kecil, nah ini statistikanya U, gitu. Kalau kita nggak bisa pakai uji T yang repeated, alternatifnya adalah uji Wilcoxon. Ini nanti lambangnya adalah T besar. Gitu. Ya. Jadi ini setaranya gitu. Jadi kalau parametriknya uji T independen, uji non parametriknya itu adalah Mann-Whitney. Kalau repeated measures uji T yang repeated, non parametriknya itu adalah Wilcoxon. Gitu. Ini kesetaraannya. Nah, kalau ANOVA, karena kita nggak bahas ANOVA independen dan repeated, kita hanya bahas pengantar ANOVA. Ya, jadi saya juga nggak bahas tentang Crooks-Kalbalis dan Friedman. Gitu, ya. Ini
Ya jarang dipakai lah kalau untuk S1. Oke, jadi nanti kita bahas hari ini dua ini, Mann Whitney sama Wilcoxon. Kita bahas dulu yang pertama yaitu Mann Whitney ya. Ini alternatif untuk uji T independen. Ketika kita nggak bisa pakai uji T independen, padahal sampel kita independen ya, dua kelompok sampel yang terpisah atau istilahnya ya mungkin kita masih ingat ya, istilahnya adalah between subjects ya. Nah, ketika kita nggak bisa pakai uji T yang independen, kita bisa pakai nih, asal dua kelompoknya itu berasal dari sampel yang terpisah ya, dari mau mengevaluasi dua perlakuan atau dua populasi gitu. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu kalau ada perbedaan nyata ya, jadi dua kelompok itu benar-benar berbeda skornya, maka skor dari satu kelompok sampel itu akan lebih besar dibandingkan skor sampel yang lain. Jadi kalau ada dua kelompok, nih logikanya ya, kalau dua kelompok ini skornya jelas-jelas berbeda atau berbeda secara nyata, istilah statistiknya ya, berbeda secara nyata, significantly gitu ya. Kalau dia benar-benar berbeda, maka skor dari salah satu kelompok ini tuh akan lebih besar dibandingkan skor sampel yang lainnya. Jadi kalau kita kasih ranking, rankingnya digabungkan, ya jadi dua skor ini kita gabungkan terus kita kasih ranking, maka salah satu kelompok tuh akan dapat ranking yang lebih besar dibandingkan kelompok yang lain. Itu logikanya. Ya. Jadi kalau begitu hipotesisnya ya begini, tidak ada perbedaan di antara dua perlakuan. Satu atau hipotesis penelitian kita ada perbedaan di antara dua perlakuan. Ya, ini ada garis. Nah, bagaimana caranya kita menghitung? Ada dua sampel. Ini contoh ya, dua sampel. Masing-masing N-nya 6. Ya. Nah, ini kita gabungkan untuk memberikan ranking. Jadi, kita lihat di dua kelompok sampel ini, mana yang paling kecil. Nah, ini paling kecil kan, jadi kita kasih ranking 1 gitu. Terus ini yang berikutnya kan, ranking 2. Terus berikutnya mana? Ini kan ranking 3 gitu ya. Terus yang ini ranking 4. Lanjut lagi mana? Ini ya. 15 ranking 5. Gitu seterusnya sampai angka yang paling besar di sini, yang paling besar 94 ya, itu ranking 12. Gitu. Jadi pada saat meranking tuh dua kelompok ini seakan-akan digabung gitu. Sampai sini dulu. Jelas nggak untuk merankingnya? Ada pertanyaan? Perlu diulang? Jelas, Bu. Bisa ya. Yang lain gimana? Oke? Aman, Bu. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut ya ke slide berikutnya ya. Nah, jadi ini rankingnya. Ranking tadi kita pindah ke sini ya. Sekarang kita beri poin untuk setiap ranking di kelompok sampel A. Caranya gimana? Kalau ini kita mulai dari 7 dulu ya. Kalau dia ranking ini memiliki ranking yang lebih tinggi dibandingkan ranking yang ada di kelompok sampel B, nah itu berarti dia nggak dapat skor. Tetapi kalau dia lebih kecil daripada yang ada di B, ranking di B, dia dapat skor 1 poin. 1 poin. Ya, jadi gini caranya. 7 ini kan ranking 7 dibandingkan dengan yang ini. Lebih besar yang 11 kan? Ya kan? Jadi 7 lebih kecil ya, berarti dia dapat 1 poin. Terus dibandingkan dengan 9. Dia lebih kecil kan, berarti dia dapat poin lagi. Dia dibandingkan yang ini.
Dia lebih besar, dia nggak dapat poin. Sekarang dibandingkan dengan yang ini. Dia lebih kecil kan, berarti dia dapat poin. Gitu. Terus dibandingkan sama yang ini. Dia lebih kecil kan, dapat lagi 1 poin. Terus terakhir dibandingkan sama yang ini. Dia nggak dapat poin. Jadi poin untuk yang 7 ini 4. Gitu. Ya, sekarang kita pindah ke yang 1. Lakukan juga yang sama. 1 dibanding 11, dapat poin nggak? Dapat. Dapat, Bu. 1 banding 9. Dapat, Dapat. Bu. Good, bagus. Ini banding 6. Dapat, Bu. Dapat, dapat semua, Bu. Bagus, dapat semua ya. Jadi berapa dia Bu. poinnya? 6. 6, Bu. 6. Gitu, bagus. Sekarang 4, coba. 5 poin, Bu. Bagus, 5 poin dengan perbandingan dari 11, terus 11, 9, 6, 9, 10, 6, 10, sama 12 ya. Jadi dia dapat 5 ya. Tuh, 2, kok ada garis? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Bagus. Sekarang coba yang ini, yang 5. Berapa poinnya? 5, Bu. 5, Bu. Ya. Jadi ini 5. 8 berapa poinnya? 4. 4 ya. 2? 6. 6. Ya, jadi 4, 6, 5, 4, 6, 5. Nanti dibalik juga, yang B juga gitu caranya. Ya. Oke. Saya slide berikutnya ya. Nah, jadi kalau saya pindah, ya, tadi itu, akhirnya kita dapat A ya, untuk A, UA, itu namanya UA ya. U hitung untuk A. Itu tadi kan 4, 6, yang kita hitung tadi 5, 4, 6, 5. Jadi totalnya 30 UA. Gitu. Nah, dibalik juga, B juga gitu. Jadi 11 ini lebih kecil dari berapa? Karena nggak ada yang lebih kecil dari 11 kan, nggak ada yang lebih kecil dari 11 kan, gini. Jadi dia 0, gitu. Sampai sini dulu, jelas nggak? Cari UA dan UB. Jelas, Bu. Ada yang mau tanya? Ada yang perlu diulang? Jangan malu ya kalau mau nanya. Ada yang mau nanya? Bisa ya? Jadi U hitung kita, ya, U hitung Man-Whitney, itu adalah U yang paling kecil. Jadi karena UA dan UB yang paling kecil adalah UA, maka U hitung kita adalah 6. Gitu. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Saya delete ya ini. Oke. Nah, kalau mau ngecek, ya bener nggak sih kita ngitungnya? Ini, pakai ini. Jadi UA tambah UB itu sama dengan NA kali NB. UA kan 30 kali UB 6, N-nya kan NA itu 6, ada 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. NB ada 6 juga, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini, kalau ini sama berarti benar. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau sampel besar, ada perhitungannya, tapi nggak usah dipikirin, karena biasanya kalau sampelnya besar, itu kita bisa pakai uji T aja. Ya, ini sama nanti sama uji T. Jadi nggak usah dipikirin. Biasanya kita pakai Man-Whitney itu kalau sampelnya kecil. Ya, kalau sampelnya besar, nggak usah dipikirin. Biasanya kita langsung aja pakai uji T. Nah, sekarang gimana cara kita mau menguji signifikansinya? Tolak H0 jika U hitungnya itu lebih kecil dari U tabel. Ya, U hitung kita tadi berapa?
Siapa yang ingat hitung kita? Berapa tadi? 6, Bu. Betul, 6. Ya. Sekarang kita cari U-tabel. Gimana carinya U-tabel? Lihat di buku tabel B9A ya. Itu ada tabel untuk uji Mann-Whitney. Ada yang dicetak biasa, ada yang dicetak tebal. Kalau yang dicetak biasa itu untuk yang one-tailed. Kalau untuk yang dicetak tebal itu untuk yang two-tailed. Gitu. Nah, ini tabelnya itu ada yang untuk alfa 5%, ada yang untuk alfa 1%. Kita lihat aja contoh yang 5% ya. Tadi NA-nya berapa? Siapa yang ingat? 6, Bu. Betul, 6. Ya. NA 6. NB-nya berapa? 6, 6, Bu. Betul sekali, 6 ya. Jadi kita lihat kalau pakai uji dua pihak ya, two-tailed, berarti berapa tabelnya? 5, Bu. Ya, betul sekali. Ya. Kalau kita pakai two-tailed itu dapatnya tabel 5. Nah, uji signifikansi tadi gimana? Tolak H0 jika hitung lebih kecil sama dengan tabel. Ini ada petunjuknya di sini ya. Hitung lebih kecil atau sama dengan tabel. Berarti tolak H0 atau terima H0? Terima, Bu. Terima, Bu. Ya, karena hitung kita itu 6, ya. Tabel kita itu 5, ini harusnya gini ya. Karena hitung kita lebih besar dari tabel, maka H0-nya diterima. Gitu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jelas? Jelaskah? Bu, aku mau tanya, Bu. Silakan. Ini masih bingung baca tabelnya, Bu. Itu yang garis-garis itu, terus itu nggak lurus. 6. Nggak lurus. Karena ini, kan kita pakai uji dua pihak. Two-tailed. Nah, two-tailed itu adanya di yang cetak tebel. Coba ya kita mundur. Coba. Nah, yang cetak tebelnya berapa? 7 apa 5? 5, Bu. Nah, makanya garisnya gini. Oke, Bu. Terus yang strip-strip itu nggak ada, Bu. Strip mana? Ini yang kayak gini maksudnya? Ini? Iya. Oh iya, ini petunjuknya. Itu nggak ada. Nggak mungkin. Jadi kalau N-nya cuma 1, NA cuma 1, NB cuma 1, kita nggak bisa menguji ini. Nggak mungkin. Kita harus butuh lebih dari itu. Oke, Bu. Jadi kan kalau sampelnya cuma satu, kita nggak bisa pakai uji ini. Gitu maksudnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan, Sin, gimana? Yang NA, NB itu banyaknya sampel di A sama di B kan, Bu, maksudnya? Yes, benar. Iya, baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Gimana? Lanjut kita? Lanjut ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji Wilcoxon. Simple ya, uji Mann-Whitney. Sekarang kita maju ke uji Wilcoxon. Itu alternatif kalau kita nggak bisa pakai uji T-related. Ya. Nah, yang ini kita pakai satu sampel tapi diukur 2 kali. Jadi ada pengukuran berulang, repeated measures, atau within subject. Biasanya apa? Before, after, ya, pre-test, post-test, gitu kan, kelompoknya sama. Ya. Nah, ini mau mengevaluasi perbedaan dari dua perlakuan itu untuk setiap individu. Ya. Prinsipnya, perbedaan dari kedua skor, ya, diberi ranking, dari kecil sampai besar, tanpa memperhatikan
tanda positif atau negatif. Jadi sama seperti uji T-related yang kita lihat tuh perbedaannya atau difference-nya itu. Ya. Nah, difference-nya ini yang dikasih ranking. Gitu. Tanpa memperhatikan apakah difference-nya itu positif atau negatif. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh data. Difference-nya mungkin masih ingat ya, atau kalau udah lupa. Difference tuh dapatnya dari misalnya ini pre ya, ini post. Data post dikurangi data pretest. Jadi misalnya data postnya 10, data pretestnya 6. Nah, difference-nya ini kita peroleh dari 10 kurang 6. Gitu. Mungkin masih ingat ya. Itu difference-nya. Nah, difference-nya ini yang kita kasih ranking. Jadi 4, 14 ini, itu nggak usah dilihat ininya positif negatifnya dulu. Ya, itu nanti belakangan. Untuk memberi ranking, kita tidak usah memperhatikan tanda positif dan negatif, cukup angkanya saja. Jadi dengan demikian, kita lihat ya, ranking 1 itu kan yang 4. Yang berikutnya 5 ya, ranking 2. Ranking 3-nya 6. Bukan minus 6 ya, 6. Terus 8. Habis itu 14 ya. Habis itu berapa ini? 16. Terus 20 dan terakhir 24. Sampai sini dulu. Bisa nggak? Ngerti nggak sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Sampai sini masih ngerti, Bu. Oke. Ada yang merasa butuh diulang? Bu, aku mau tanya boleh nggak, Bu? Ya boleh lah, masa nggak boleh? Kenapa plus minusnya nggak dianuin, Bu? Belum nanti. Ini buat rankingnya dulu, belum perlu. Nanti kita pakainya nanti, plus minusnya. Oke. Oke. Sampai situ jelas ya? Oke. Ada yang merasa butuh diulang lagi? Enggak, Bu. Lanjut ya, kalau gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita perhitungkan plus minusnya. Jadi ranking tadi kita jumlah. Ranking untuk yang tandanya positif sama ranking yang untuk tandanya negatif. Jadi kita kembali ke sini. Yang tandanya positif, kita jumlah rankingnya. Jadi berapa ranking untuk ya, sigma untuk ranking yang positif. Berapa? Mana yang ranking untuk tanda yang positif? Berapa? Ada 2, Bu, 4 dan 5. Betul. Jadi rankingnya berapa? Jadi yang kita jumlah rankingnya. 1 tambah 2, 3, Bu. Betul. Jadi sigma untuk ranking positif adalah 3. Sekarang sigma untuk ranking yang negatif. Berarti berapa? 33, Bu. 33, Bu. Dapatnya dari mana? 5 tambah 7, Tambah tambah 3, 3, tambah 6, tambah 4, tambah 8. bagus banget. Ya. 33. Ya. Gitu. Ada yang merasa bingung? Perlu diulang? Di screenshot aja dulu kalau bingung. Oke. Lanjut ya. Sekarang T hitung kan lambangnya itu Wilcoxon tuh uji Wilcoxon tuh lambangnya adalah T. T besar ya, T hitung kita adalah ranking yang terendah. Jadi kalau lihat yang tadi berapa T hitung kita? 3, Bu. Betul sekali. Ya. Gitu. Nah, kita lihatnya ini ya, ini tadi penjelasannya ya. Ranking yang positif itu kita jumlah. Jadi yang merah-merah ini 1 tambah 2, 3. Yang ranking yang dari negatif, dari D yang negatif itu kita jumlah juga, kita dapat 33. Maka T hitung kita itu adalah yang paling kecil yaitu 3. Nah, hipotesisnya
H0 tidak ada perbedaan di antara dua perlakuan. H1 itu ada perbedaan di antara dua perlakuan. Kemudian uji signifikansinya adalah tolak H0 jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Ya, sama kayak uji Van Whitney tadi ya. Sekarang kita lihat tabelnya. Tabelnya nanti bisa ditemukan di tabel B10 ya. Di sini ada dua bagian. Kalau yang ini yang untuk one tailed, yang ini yang untuk two tailed. Ya. Sekarang kita pakai two tailed aja dulu ya. N-nya berapa? Siapa yang masih ingat tadi N-nya berapa? 8, Bu. Oke. Terus kita pakai aja alpha two tailed 5% ya. Jadi ambilnya yang ini 5%. Berarti berapa T tabel kita? 3, Bu. 3, Bu. Good. Ya, bagus. 3. Nah, sekarang T hitung kita tadi 3 ya, ini standarnya. T hitung kita harus sama atau kurang dari T tabel. Baru kita bisa menolak H0. Nah, jadi kesimpulannya tolak H0 apa terima H0? Tolak H0, Bu. Bagus. Ya. Karena T hitung kita lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 ditolak. Ya kan? Jadi T hitung kita kan 3 kan? Nah, 3 kan sama dengan T tabel kita kan? 3. Nah, jadi H0 ditolak. Begitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Saya, Bu. Ya kan? Saya masih belum mengerti yang tadi, Bu. Yang tabel-tabel yang apa tentukan rankingnya, Bu. Tentukan ranking. Tabel tentukan ranking. Ini? Iya, Bu. Rankingnya kenapa bisa itu apa namanya? Kayak contohnya -6 kenapa bisa ranking 3 kayak gitu, Bu. Oh, karena saat kita memberikan ranking, kita nggak usah lihat plus minusnya dulu. Digabung gitu. Kita hanya lihat angkanya. Oh, iya, Bu. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Bu mau tanya, Bu. Yes. Kalau ini kan kalau difference-nya itu ada nilainya, Bu. Kalau difference-nya. Tapi kan difference itu bisa aja kalau misal skor 1 sama skor 2-nya tuh angkanya sama, Bu. Jadi kalau dikurangi hasilnya tuh 0. Kalau kayak gitu gimana, Bu? Kalau kayak gitu, biasanya kita nggak usah pakai data itu. Itu ada keterangannya di sini. Nah, jadi kalau D-nya difference-nya 0, kita buang. Jadi N-nya berkurang. Berarti kalau misal ada yang 0, nggak usah dipakai ya, Bu? Nggak usah dipakai, karena dia nggak menunjukkan perbedaan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Gimana? Simple banget ya, dibandingkan uji T ya. Iya, Bu. Daripada uji parametrik, kalau hitung-hitungannya lebih gampang yang ini sih, Bu. Simple banget. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada, Bu. Sejauh ini udah paham. Oke, kalau begitu ya, nanti kalau kapan-kapan mau tahu cara melaporkannya atau lihat di jurnal internasional ya yang APA standarnya ya, itu cara melaporkannya seperti ini. Jadi ada T kayak gini-gini nih ya. Di 8 partisipan ya, itu kita kasih tahu ada berapa partisipannya, dia menggunakan apa ya, uji apa, terus total rankingnya berapa.
gitu ya, positif dan negatif. Itu ya ini nggak terlalu ini apa kalau di Indonesia jarang dipakai ya. Tapi ini berguna kalau nanti baca jurnal internasional. Oke, kalau begitu kita cukup sampai sini. Kita latihan soal ya. Nah, di breakout rooms, kalau nanti di dalam breakout room ada soal-soal korelasi atau regresi yang dirasa perlu dibahas, boleh ditanyakan dibahas ya, karena minggu depan itu kuisnya itu yang korelasi dan regresi. Kalau yang non parametrik nggak ada kuisnya, tapi ada tugas aja, tugas individu ya. Terus ada juga tugas kelompok yang terakhir itu bikin tabel gitu ya. Nah, soalnya udah saya kirim di Efron, bikin tabel gitu. Itu sebenarnya maksudnya adalah untuk membantu aja sih kalau nanti kita masuk ke materi berikutnya itu di kuliah mata kuliah metode metode penelitian kuantitatif ya. Kalau datanya seperti ini kita pakai uji apa gitu ya. Kalau kita punya data seperti ini kita pakai uji apa. Nah, itu tugas kelompoknya tuh intinya tuh seperti itu. Jadi kalau ada kasus seperti ini kita cocoknya pakai apa? Uji T yang mana? Misalnya uji T independen kah, uji T related kah, atau ANOVA, atau korelasi, atau Mann-Whitney, Wilcoxon gitu. Dari yang kita pelajari selama satu semester ini. Gitu ya. Itu untuk tugas kelompoknya. Simpel banget ya, tinggal udah sih bikinin formatnya, tinggal masukin alasannya aja. Gitu. Untuk tugas individu juga simpel lah, cuma 1 atau 2 soal per kelompok uji. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Saya Bu mau tanya, kalau di RPS itu kan kuisnya itu totalnya itu ada 5 kali kuis, nanti yang diambil 4 nilai 4 kuis terbaik. Tapi kan ini kita kan kuisnya baru 3, sama minggu depan tuh berarti 4, Bu. Berarti nilainya keempat kuisnya diambil semua atau gimana, Bu? Enggak, minggu depan tuh ada 2. Jadi korelasi itu 1 kuis, regresi itu 1 kuis. Oh, dipisah ya, Bu ya? Dipisah. Jadi korelasi itu sendiri, regresi sendiri. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi karena ada 2 materi ya, jadi itu 2 kuis. Korelasi itu paling sering dipakai ya di ilmu psikologi kita di S1. Jadi kalau bisa dipelajari baik-baik. Apalagi nanti di materi berikutnya, psikometri ya, metodologi penelitian kuantitatif sama penyusunan skala psikologi. Juga sampai di tugas akhir, uji korelasi itu paling sering dipakai ya di antara uji-uji yang lain. Gitu. Jadi sebaiknya itu dikuasai baik-baik. Terutama yang Pearson ya. Pearson aja ya, dikuasai itu udah cukup. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan? Gimana guys? Berarti untuk yang ANOVA sama materi yang baru yang ini nggak diikutkan kan, Bu? Enggak ada kuis kalau itu. Enggak. Karena itu jarang dipakai di kita itu jarang. Hanya sekali-sekali aja dipakai. Jadi nggak perlu ada kuis. Cukup tugas aja. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, gitu. Kita bertiga ya, Kak Cantika sama Kak Sandy. Iya, Bu, cuma bertiga. Oke, kalau begitu kita bagi 3 saja ya. Oke, recordingnya saya stop ya.